Bab 1301. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di bawah sungai, air beracunnya lebih kuat dan bisa mematikan indera manusia. Oleh karena itu, Zuo Sue, yang telah menyelinap, tidak mengetahui situasi Lu Chen yang mengikuti di belakang. Karena Lu Chen hilang, dia tidak menyadarinya, dan terus menyelinap sampai dia keluar dari tanah dan benar-benar meninggalkan tanah yang kacau itu, lalu dia pergi ke darat. Tetapi baru setelah dia mendarat dia menyadari bahwa Lu Chen tidak mengikuti. Saat itu, dia punya firasat buruk. Lu Chen mungkin keluar dari air ketika dia berada di jalur air bawah tanah. Dia tidak tahu apa yang ada di jalur air bawah tanah, tapi dia tahu bahwa jalur air bawah tanah memiliki aura yang menakutkan, yang sangat berbahaya, dan dia tidak boleh melayang saat menyelinap di bawah tanah. Dia benar-benar ingin kembali mencari Lu Chen, tetapi setelah berendam di sungai beracun begitu lama, kekuatan obat dari pil anti busuk Sengang hampir menguap, dan dia tidak dapat mendukungnya untuk kembali mencari seseorang. Dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar untuk melihat apakah ada keajaiban, bisakah dia menunggu sampai Lu Chen. Pada akhirnya, dia benar-benar membuatnya menunggu sampai Lu Chen benar-benar datang. Basis budidaya dekan tinggi, dan penyelamannya terlalu cepat, saya tidak bisa mengikutinya. Meskipun alasan Lu Chen tidak cukup, itu adalah hal yang berlebihan, dan Zuo Sue dengan mudah menerimanya. Lu Chen melompat ke darat, hanya untuk menemukan bahwa aura di sini kaya, jauh lebih tinggi daripada negeri kekacauan, jarang ratusan ribu kali lebih tinggi daripada dunia sekuler. Benar saja, aura benua tengah jauh lebih kuat dibandingkan aura wilayah Desolate Timur. Meskipun masih belum sebaik lembah roh, hal itu memudahkan ras roh untuk beradaptasi. Ayo pergi, ikuti dekan kembali ke akademi. Dengan lambaian tangan Zuo Sue, dia memimpin Lu Chen Yukong terbang, melihat ke selatan. Sepanjang jalan, dia terbang melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, melewati banyak kastil kuno, dan bahkan melewati sekte besar. Sekte besar itu bukanlah kekuatan biasa, tapi salah satu pilar benua tengah, Danzong. Jika bukan karena pertimbangan keterbatasan waktu, Lu Chen pasti sudah lewat saat itu. Ngomong-ngomong, mari kita lihat apakah ada penilaian Dansheng di pil sek. Saat basis budidaya semakin tinggi, tingkat pemurnian pil juga semakin tinggi, tetapi alkimia rubah api tidak dapat mengimbanginya, dan jubah pil suci diperlukan untuk meningkatkan pencapaian alkimia. Dan Pau lebih dari sekedar simbol status dan dao. Dalam jubah alkimia, pencapaian alkimia ditambahkan, yang sangat membantu mereka yang lemah dalam alkimia. Firefox adalah jenis dengan fondasi ultra tipis dalam bidang alkimia. Untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi, benua tengah, pusat benua Yuanwu, juga merupakan wilayah terluas. Gabungan 4 wilayah Desolation Timur, Gurun Barat, Nanman, dan Beiyuan tidak sebesar sudut benua tengah. Selain daratannya yang luas, benua tengah juga berpenduduk banyak. Populasi gabungan dari 4 wilayah tersebut kurang dari 1% dari populasi benua tengah. Dengan basis populasi yang begitu besar di benua tengah, bisa dibayangkan berapa banyak talenta bela diri yang akan dihasilkan. Tanah Kekacauan dan Akademi Tianhuang keduanya berada di wilayah yang sama di benua tengah, dan juga diperintah oleh Raja Sejati yang sama. Raja Sejati ini adalah Raja Chang. Istana Chang adalah kekuatan terbesar di wilayah ini. Meskipun area ini tidak besar, ini hanyalah sebuah tempat kecil di benua tengah, namun setelah terbang keluar dari negeri yang kacau selama beberapa hari, ia tetap tidak terbang ke Akademi Tianhuang. Din, berapa lama kamu akan terbang? Lu Chen tidak tahan lagi. Kecepatan terbang dia dan Zuo Sue tidak lagi lambat. Mereka telah terbang selama beberapa hari, namun Akademi Tianhuang sepertinya masih jauh. Terbang saja seperti ini, kapan akhirnya? Ayo, kita akan segera sampai. Kata Zuo Sue, kamu mengatakan hal yang sama kemarin. Kamu makan kemarin, bukankah kamu perlu makan hari ini? Din, metaforamu digunakan dengan baik, tapi kami para pejuang tidak perlu makan lagi. Kalau begitu kamu harus berlatih. Kamu sudah selesai latihan kemarin, bukankah kamu perlu berlatih hari ini? Jadi begitu, teruslah terbang, kita akan segera sampai. Din, benua tengah sangat besar, bukankah ada yang namanya susunan teleportasi? Ada, tapi tidak berhasil. Mengapa? Biaya transmisi mahal. Lu Chen, pada saat ini, jauh di atas langit, sebuah pesawat luar angkasa besar tiba-tiba muncul.
Tapi saat pesawat luar angkasa itu jatuh ke mata Lu Chen, pesawat itu lewat dalam sekejap mata, dan kecepatannya begitu cepat sehingga Lu Chen mendecakkan lidahnya. Din, aku belum pernah naik pesawat luar angkasa, kapan kamu akan mengajakku mengalaminya? Biaya pesawat luar angkasa terlalu mahal, dan dekan belum pernah mengalaminya. Bagaimana menurut Anda, Lu Chen? Teruslah terbang, ketika kamu menjadi raja, kamu akan memiliki semua jenis pesawat luar angkasa. Zuo Sue berkata dengan acuh tak acuh, pertanyaannya adalah, ada orang suci di mana-mana di Zhongzhou, berapa banyak dari mereka yang menjadi raja sejati? Lu Chen tidak tertarik mendengarkan omong kosong Zuo Sue, dia hanya peduli pada satu hal, bagaimana Anda mengenakan biaya transmisi. Lihatlah jaraknya, misalnya dari sini ke Akademi Tianhuang, sekitar 10.000 kati batu roh bermotif biru. Kemurnian tinggi atau kemurnian rendah. Daerah kami tidak kaya, dan umumnya digunakan daerah dengan kemurnian rendah. Apakah ada tempat teleportasi di dekat sini? Lihatlah kota kecil di depan, ada pangkalan teleportasi di dalamnya, yang bisa mencapai dekat Akademi Tianhuang. Kalau begitu ayo pergi. Apa yang harus dilakukan? Teleportasi, hemat waktu. Dekan tidak memiliki begitu banyak batu roh bergaris biru. Sudah, aku mengundangmu. Lu Chen menarik Zuo Sue yang kebingungan dan langsung terbang ke kota. Kota itu tidak besar, relatif kecil, tetapi ini hanya relatif terhadap benua tengah. Skala kota kecil manapun di benua tengah lebih besar dan makmur daripada kota terbesar di Wastelen Timur. Kota terbesar di Wastelen Timur adalah Dan City dan Mall. Dan apa yang disebut kota kecil yang dikunjungi Lu Chen jauh lebih besar daripada gabungan kota dan Mall. Kota kecil itu penuh dengan gedung-gedung tinggi, toko-toko, dan orang-orang. Jalanan di sini penuh dengan pejuang tingkat tinggi, yang mulia sebenarnya sebanyak anjing, dan jalanan penuh dengan orang suci. Di antara toko-toko itu, ada begitu banyak jenis barang dan sumber daya yang dijual sehingga Lu Chen tercengang. Pil binatang urutan ke-10, yang langka di Wastelen Timur, bisa dijual di sini dengan santai, tapi harganya sangat mahal. Khususnya, ada begitu banyak bahan obat untuk alkimia, ada berbagai jenis bahan obat yang berharga, dan jenisnya lebih banyak daripada Dong Huangyu. Jika dia punya waktu, Lu Chen pasti akan menghabiskan 10 hari 10 malam di sini untuk berbelanja, menyapu tempat itu sampai gelap. Di salah satu sisi sudut kota kecil terdapat alun-alun teleportasi, di mana terdapat banyak susunan teleportasi, besar dan kecil, bahkan susunan teleportasi raksasa yang tidak ada di Wastelen Timur. Lu Chen menyerahkan 20.000 kati batu roh bermotif biru, dan menyeret Zuo Sue ke dalam susunan teleportasi. Mengapa kamu memiliki begitu banyak batu roh bergaris biru? Zuo Sue terkejut, tidak yakin mengapa Lu Chen begitu kaya. Lu Chen hanyalah orang dari Wastelen Timur. Bagi mereka di benua tengah, dia adalah warga negara Ba, orang miskin. Tetapi ketika Lu Chen dengan santai mengeluarkan 20.000 kati batu roh bermotif biru, dia benar-benar tercengang. Kapan Wastelen Timur memiliki begitu banyak batu roh bermotif biru? Wastelen Timur bukanlah tempat di mana batu roh bergaris biru diproduksi. Apa yang kamu lakukan dengan uang ini? Bukannya kamu tidak bisa terbang. Kamu bisa membeli banyak barang dengan menabung 20.000 batu roh biru. Zuo Sue mengerutkan kening, dan tiba-tiba berkata, ayo terbang 3 hari 3 malam lagi, dan kita akan tiba di Akademi Tianhuang. Mendengar kata-kata Zuo Sue memperkuat tekad Lu Chen untuk menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi. Harga 20.000 kati batu roh berbutir biru ini sangat berharga. Masih terbang 3 hari 3 malam, siapa yang punya waktu untuk disia-siakan? 1 jam kemudian, Lu Chen dan Zuo Sue tiba di pegunungan besar, Pegunungan Tianhuang. Tempat ini secara geografis terpencil, sangat sepi, dengan pemandangan yang unik dan kaya aura, menjadikannya tempat yang baik untuk budidaya lahan. Dan Akademi Tianhuang terletak di pegunungan besar, dikelilingi pegunungan, di tempat dengan aura paling banyak, dan lokasinya sangat bagus. Namun, ketika dia sampai di gerbang akademi, Lu Chen ingin mengembalikan barangnya. Tingkat kebobrokan gerbang akademi lebih buruk daripada sekte bobrok di tanah air timur, dan jaraknya ribuan mil dari Suantian Daosong. Pintunya sudah seperti ini, apalagi bagian dalamnya. Setelah Lu Chen masuk akademi, pada dasarnya seperti yang dia bayangkan, bobrok dan tua, dengan sedikit orang. Entahlah, kukira ini rumah berhantu yang sepi.
Meskipun akademi kami terlihat buruk di permukaan, itu sangat konotatif dan dapat membuat Anda kaya secara spiritual. Zuo Sue melihat bahwa wajah Lu Chen tidak tampan, jadi dia tersenyum dan menghiburnya. Di masa depan, ketika kamu dan saudara-saudaramu akan ditempatkan di akademi, dekan akan membuat pengaturan yang tepat untukmu sehingga kamu akan memilikinya, sumber daya yang cukup untuk mengolah dan membiarkan basis budidaya Anda maju lebih cepat. Dia menghabiskan banyak uang untuk menculik bakat seni bela diri kelas 1 seperti Lu Chen. Tidak mungkin bagi Lu Chen memiliki kesempatan untuk mengembalikan barangnya. Lu Chen juga mengetahui hal ini. Dia telah menggunakan banyak pil binatang yang dikirim oleh Zuo Sue. Bahkan jika Zuo Sue bersedia membiarkan dia mengembalikan produknya, dia tidak akan bisa mengembalikan pil binatang itu. Masih ada pil binatang urutan ke-10, dan Anda bisa membelinya di sini. Tapi pil binatang urutan ke-11 tidak mudah dibeli. Dia pernah melihatnya di toko di kota kecil itu, ada banyak pil binatang tingkat 10, tapi hampir tidak ada. Din, ada berapa orang di akademi kita? Lu Chen melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa di akademi, kecuali beberapa pekerjaan sambilan, tidak ada siswa dari akademi. Awalnya banyak talenta silat, tapi belakangan semuanya kabur. Lu Chen sudah datang ke akademi, dan dia tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia mau, jadi dia bisa mengatakan sesuatu dengan jujur. Mengapa mereka lari? Lu Chen langsung memukul jiwa Zuo Sue. Ini, itu, bisakah kamu menanyakan hal lain? Zuo Sue tersendat dan berkata begitu. Lu Chen sudah tahu ada yang tidak beres, tapi dia tidak repot-repot bertanya lagi. Akademinya sangat buruk, jika bakat seni bela diri tidak lari, akan ada hantu. Sebelum dia memilih Akademi Tianhuang, dia tahu bahwa kekuatan kecil ini sangat buruk, tetapi itu tidak menghalangi pilihannya. Justru karena Akademi Tianhuang miskin, tidak ada uang untuk uang, dan tidak ada orang yang peduli, sehingga tingkat kebebasan untuk bergabung dengan kekuatan semacam itu tinggi. Lu Chen terbiasa dengan kebebasan dan tidak suka dikendalikan oleh banyak orang, jadi dia secara alami memilih Akademi Tianhuang. Terlebih lagi, hanya Akademi Tianhuang yang bersedia menerima seluruh pasukan fanatik, dan kekuatan lain tidak mungkin. Tidak peduli untuk dirinya sendiri atau untuk legiun fanatik, Lu Chen harus memilih Akademi Tianhuang. Adapun kemiskinan Akademi Tianhuang, yaitu halamannya bobrok dan tidak bisa mewah. Padahal, kalau persyaratannya tidak tinggi, itu tidak terlalu penting. Selain itu, Lu Chen telah lama mempersiapkan mental bahwa sumber daya Akademi Tianhuang mungkin tidak cukup. Tapi ini bukan masalah. Saya tidak berani berbicara tentang sumber daya lain, tetapi Lu Chen memiliki pil utama, yang pasti cukup. Meskipun Akademi Tianhuang miskin, Dekan Zuo tidak sombong dan sangat antusias. Dia secara pribadi mengajak Lu Chen mengunjungi akademi di Nuoda. Pada akhirnya, Lu Chen berjalan mengelilingi pegunungan di sekitar akademi dan memutuskan untuk datang secepat mungkin. Alasannya sangat sederhana, karena di antara berbagai puncak di sekitar Akademi Tianhuang, energi spiritualnya berbeda, tinggi dan rendah, yang sangat cocok untuk Lu Chen. Lu Chen tidak tinggal lama di Akademi Tianhuang, dan dia akan kembali ke hutan belantara timur. Dari benua tengah kembali ke Wastelen Timur, perjalanannya panjang dan memakan waktu, dan ada juga bahaya alam, laut terlarang. Tanah di benua tengah dikelilingi oleh laut terlarang, dan di laut terlarang, binatang laut merajalela dan banyak bahayanya. Karena dia adalah orang suci yang melintasi laut terlarang, dia juga berhati-hati, belum lagi Lu Chen, yang setengah langkah di alam dewa pemurnian. Oleh karena itu, Zuo Sue membantu Lu Chen membuat pengaturan untuk menyeberangi laut terlarang dengan karavan menuju Gurun Timur. Ada beberapa orang suci di karavan, dan mereka memiliki sedikit jaminan untuk Lu Chen. Namun, Lu Chen memveto pengaturan Zuo Sue dan menyeberangi laut terlarang langsung dari laut. Belum lagi resikonya yang tinggi, juga memakan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Lu Chen memutuskan untuk naik pesawat luar angkasa untuk terbang melintasi laut terlarang, yang tidak hanya cepat, tetapi juga tidak terlalu berbahaya. Kamu ingin naik pesawat luar angkasa? Wajah Zuo Sue menjadi gelap dalam sekejap, dan dia berkata tanpa daya, terakhir kali saya pergi ke wilayah Desolasi Timur, saya berkendara dengan Changwang Mansion dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Hutan belantara timur adalah tempat yang miskin. Tidak ada pesawat luar angkasa, dan tidak ada titik pesawat luar angkasa. Jika Anda ingin pergi ke sana dengan pesawat luar angkasa,
Anda harus menyewa perahu, dan biayanya sangat mahal. Zuo Sue berkata tanpa daya. Lalu berapa biayanya jika saya menyewa perahu? Lu Chen memiliki banyak batu roh bermotif biru di tangannya, dan dia tidak peduli dengan harga atau peringkat setinggi langit, tetapi hanya peduli pada kecepatan dan waktu. Sekitar 60 hingga 70 juta kati batu roh bermotif biru. Aku memahaminya. Ketakutan. Din, tolong bantu saya mengatur sewa pesawat luar angkasa. Saya ingin pergi secepatnya, dan kembali lebih awal. Kami tidak memiliki banyak batu roh bergaris biru di akademi kami. Saya memiliki. Apakah keluargamu kaya? Tidak, keluargaku sedang menambang. Zuo Sue awalnya skeptis dengan kata-kata Lu Chen, tetapi ketika dia berpikir bahwa Lu Chen mengeluarkan 20.000 kati batu roh berpola biru dan mengirimnya ke formasi teleportasi tanpa mengedipkan mata, dia percaya dalam sumber daya keuangan Lu Chen. Setelah meninggalkan Akademi Tianhuang, Zuo Sue membawa Lu Chen ke kota terdekat dan menemukan pemilik kapal yang mengoperasikan pesawat luar angkasa. Setelah beberapa tawar-menawar, sang kapten akhirnya menyerah di bawah penguntitan dan penguntitan tanpa henti dari Zuo Sue. Harga sewa dikurangi dari 70 juta batu roh bergaris biru menjadi 50 juta batu roh bergaris biru oleh Zuo Sue. Untuk sesaat, Lu Chen merasa bahwa Zuo Sue sangat berprestasi di bidang ini, dan dia pasti adalah tuannya. Jika Lu Chen memiliki lidah 3 inci, dia bisa menyapu dunia. Kemudian lidah Zuo Sue yang tak terkalahkan berukuran 7 inci, langsung menghancurkan langit. Jika Anda menyewa pesawat luar angkasa, Anda harus membayar biaya sewa sebelum menaiki kapal tersebut. Lu Chen dengan santai mengeluarkan 50 juta kati batu roh berpola biru, yang termasuk jenis dengan kemurnian rendah. Meski begitu, Zuo Sue tercengang. 50 juta kati batu roh bermotif biru, akademi mereka telah beroperasi selama 10 tahun, dan mereka tidak dapat memperoleh penghasilan sebanyak itu. Lu Chen mengucapkan selamat tinggal pada Zuo Sue, menaiki pesawat luar angkasa, dan terbang ke arah Wastelen Timur. Lu Chen naik pesawat luar angkasa untuk pertama kalinya, dan akhirnya merasakan kecepatan pesawat luar angkasa, betapa menakutkannya. Dalam sekejap mata, jaraknya 108.000 mil. Laut terlarang, tanpa batas. Ini adalah lautan yang mengelilingi benua tengah, dan juga merupakan satu-satunya habitat binatang laut. Tidak peduli ke arah mana Anda masuk atau keluar dari benua tengah, Anda harus menyeberangi laut terlarang. Ada beberapa cara untuk menyeberangi laut terlarang. Kebanyakan orang memilih naik perahu dan menyeberang langsung dari laut. Kapal di laut biasanya merupakan kapal raksasa besi hitam khusus, yang dapat bertahan dari serangan binatang laut pada umumnya. Meski begitu, risikonya tetap ada. Seringkali ada kapal raksasa besi hitam yang ditenggelamkan oleh binatang laut yang kuat, dan tidak ada satupun awaknya yang selamat. Naik feri tidak hanya berbahaya, tapi juga memakan waktu. Laut terlarang terlalu besar, dan dalam 3-5 hari, mustahil untuk menyeberangi seberang laut. Namun, kapal feri memiliki keuntungan besar yaitu biayanya yang sangat murah. Ongkos perahu seringkali hanya membutuhkan puluhan kati batu roh berbutir biru dengan kemurnian rendah, yang mampu dibeli oleh banyak murid sekte. Betapapun buruknya, jika Anda mengumpulkan ribuan kati batu roh kualitas terbaik, Anda tetap bisa membeli tiket kapal. Oleh karena itu, meskipun ada risiko, sebagian besar prajurit tingkat rendah adalah pilihan untuk menyeberangi laut terlarang dengan kapal raksasa besi hitam. Binatang laut tingkat ke-11 setara dengan orang suci. Itu binatang laut gurita lainnya. Pemilik kapal pun kaget. Dia keluar dari kokpit dan melihat ke bawah. Setidaknya setengah dari binatang laut yang menyerang umat manusia akhir-akhir ini adalah ras gurita. Gurita ini secara khusus menyerang umat manusia kita. Apakah ia punya permusuhan dengan umat manusia? Lu Chen bertanya. Jangan ada permusuhan, umat manusia kita tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Permusuhan apa yang bisa kita miliki? Sang kapten menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya binatang laut relatif damai dan jarang menyerang kapal. Hanya saja dalam beberapa ratus tahun terakhir ini, mereka menjadi sedikit beringas, terutama gurita yang paling aktif di laut menyerang umat manusia. Mengapa ini terjadi? Lu Chen bertanya lagi. Dikatakan bahwa klan gurita sangat kuat di laut terlarang, dan agak mengambang. Kapten menghela nafas, dan berkata, ketika binatang laut menjadi semakin kuat, laut terlarang tidak lagi menjadi batas mereka, dan mereka mulai memikirkan tentang daratan. Sial, binatang laut tidak
Berkeliaran di laut, apakah mereka ingin pergi ke darat dan menjadi manusia? Lu Chen berkata dengan nada menghina. Itu mungkin. Kapten berkata begitu. Saat berbicara, ketiga orang bijak itu mengepung gurita tersebut, hanya untuk dihantam ombak besar dan langit runtuh. Kekuatan tempur ketiga orang suci itu tidak lemah, tetapi kekuatan gurita bahkan lebih kuat. Selain itu, 8 tentakel gurita bersifat fleksibel dan dapat diubah, serta sangat kuat. Dengan 1 lawan 3, mereka masih unggul. Ketiga orang suci itu dihancurkan dan dipukuli oleh gurita sejak awal penyerangan, dan mereka telah berjuang untuk mendukungnya. Lu Chen dan kaptennya memandang ke laut terlarang dari atas langit, melihat orang-orang suci itu dipukuli oleh gurita dengan begitu tak berdaya, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan mereka. Benar saja, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, situasi pertempuran berubah menjadi buruk dan bencana melanda. Gurita itu tiba-tiba mengamuk, kekuatannya melonjak, dan 8 tentakelnya diaktifkan pada saat yang sama, langsung mencabik-cabik ketiga orang suci itu. Ledakan. Setelah gurita membunuh ketiga orang suci tersebut, 8 tentakel berbalik dan langsung meledakkan kapal besi hitam raksasa itu. Semua orang di kapal besar itu tewas. Aku akan menidurimu, gurita itu benar-benar penuh kebencian, semua orang bisa membunuhnya. Melihat begitu banyak rekan senegaranya yang meninggal, Lu Chen tidak bisa menahan amarahnya dan meneriaki gurita di bawah. Berhentilah memarahi, jangan memprovokasi monster terkutuk itu, pesawat luar angkasaku tidak memiliki perlengkapan pertahanan, tapi tidak bisa menahan serangan dari monster laut tingkat ke-11. Kapten buru-buru membujuknya, dan menghela nafas lagi. Itu adalah kapal Sang Zong tadi. Kapal itu khusus digunakan untuk mengangkut karavan dan barang. Setidaknya ada 1.000 orang di dalamnya. Sayangnya semuanya hilang. Sang Zong punya banyak uang, bukankah mereka punya pesawat luar angkasa? Lu Chen mengerutkan kening, sangat kesal, saya benar-benar tidak mengerti, mengapa Sang Zong mengambil risiko seperti itu dan menggunakan kapal feri untuk berdagang. Sang Zong memiliki pesawat luar angkasa, tetapi pesawat luar angkasa Sang Zong umumnya berawak, dan jarang membawa barang, kecuali jika nilai barangnya sangat tinggi. Pemilik kapal berpikir sejenak, lalu berkata, pesawat luar angkasa perlu mengonsumsi energi, dan biayanya sangat tinggi. Jika barang biasa dikirim melalui pesawat luar angkasa, Sang Zong akan bangkrut. Hanya biaya kapal feri yang rendah. Untuk mengangkut barang, Anda harus naik kapal feri untuk menghasilkan uang, jika tidak, Anda akan kehilangan uang. Pantas saja Sang Zong. Lagi pula, karavan-karavan itu belum tentu dari Sang Zong. Banyak di antaranya terdiri dari pedagang pengembara. Banyak juga pejuang yang harus menyeberangi lautan untuk bergabung. Cuma berantakan. Dan saat kapten sedang berbicara, binatang sialan, apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin terbang 100 mil ke langit, lalu datang dan membunuh pesawat luar angkasa? Gurita itu membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Lu Chen sangat membencinya sehingga dia langsung bersikap kasar dan membentaknya. Aku pergi, jangan dimarahi. Aku tidak ingin mati di sini. Ekspresi sang kapten berubah drastis, dan dia bergegas ke kokpit sambil mengeluh sambil berlari. Gurita itu sangat mesum akhir-akhir ini. Kalau kamu tidak memprovokasi, dia ingin terbang untuk menyerang, kamu masih berteriak padanya, Don bukankah kamu memblokirku? Kapten bergegas ke kokpit, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menambah energi ke pesawat luar angkasa, mengkonsumsi lebih banyak batu roh bergaris biru, dan mempercepat pesawat luar angkasa. Dan pada saat pesawat luar angkasa melaju, di bawah ketinggian, di laut terlarang, terdengar suara ombak yang pecah. Binatang bercakar 8 itu membubung ke langit dan terbang langsung ke langit. 8 tentakel terentang dan menunjuk langsung ke pesawat luar angkasa. Terlebih lagi, 8 mata besar dari binatang bercakar 8 itu menatap lurus ke arah Lu Chen, dan mengeluarkan aura, mencoba mengunci Lu Chen. Hewan ini telah bersperma, dan ia ingin mengurung saya. Lu Chen terkejut, dan segera memanggil tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya menahan aura gurita. Pada akhirnya, karena jaraknya terlalu jauh, kekuatan Lu Chen juga kuat, dan aura gurita melemah ketika melesat, tidak mampu mengunci Lu Chen. Dan gurita itu sepertinya berada di bahu Lu Chen, pesawat luar angkasa itu berakselerasi, dan juga berakselerasi, mengejar pesawat luar angkasa itu dengan erat. Saat ini, wajah Lu Chen serius, dan dia sudah mengambil pisau panjang di tangannya. Pisau kepingan salju bintang 7 diberikan kepada orang tua buta itu.
Sekarang pisau panjang ini adalah cadangan, levelnya tidak sebaik pisau kepingan salju bintang 7, namun masih merupakan senjata suci tingkat atas, dan kekuatannya masih besar. Hanya saja Lu Chen menghitung kekuatan tempurnya, tapi dia masih belum yakin untuk melawan gurita. Bagaimanapun, gurita ini membunuh 3 orang suci pada saat yang sama, dan kekuatannya terlalu kuat untuk dia tangani saat ini. Setelah dia keluar dari negeri kekacauan, dia tidak punya waktu untuk berlatih, dan dia tidak bisa mengkonsolidasikan kekuatan baru. Bagaimana dia bisa melawan binatang laut tingkat ke-11? Jika dia mengkonsolidasikan kekuatan supernatural baru dan meningkatkan kekuatannya, dia akan berani melawan gurita ini. Kapten, bisakah kamu cepat? Binatang itu akan menyusul. Lu Chen menoleh dan berteriak ke kokpit. Ini hampir mencapai batasnya. Jika lebih cepat, itu akan menghabiskan banyak batu roh bergaris biru. Maka penerbangan ini akan menjadi kerugian besar bagiku. Kapten berkata dengan wajah pahit. Jika kalah, kamu akan kalah. Apakah kamu menginginkan uang atau nyawa? Tentu fatal, tapi kalau saya rugi besar, maka saya akan bangkrut. Kalau tidak punya uang, saya akan mati. Pemilik kapal menjualnya dengan menyedihkan, dan berkata, gurita selalu merupakan binatang laut, dan kecepatannya di laut sangat cepat, tetapi penerbangannya jauh lebih buruk. Jika bukan karena pangkatnya yang tinggi, ia tidak akan melakukannya, bisa terbang sama sekali, apalagi ikuti kapalnya. Juga, pesawat luar angkasaku sedang melaju. Dengan kecepatan gurita, aku yakin dia tidak akan bisa mengejarnya. Mendengar ini, Lu Chen sangat marah karena dia sangat menginginkan uang dan nyawanya, tetapi dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk ini, sangat yakin. Gurita itu binatang laut, memang benar ia tidak pandai terbang. Binatang laut tingkat ke-11 setara dengan orang suci. Meski tidak pandai terbang, kecepatannya tidak akan melambat di sana. Aku hanya punya satu kehidupan, dan aku tidak akan mempertaruhkannya denganmu. Lu Chen melihat ke arah gurita yang mengejar semakin dekat, dan tahu bahwa pemilik kapal sudah hancur, jadi dia bergegas ke kokpit. Berapa banyak batu roh bergaris biru yang perlu saya konsumsi untuk membuat pesawat ruang angkasa melaju lebih cepat, lebih banyak dan terbang lebih cepat? Setidaknya 50 juta kati, kata sang kapten. Saat berikutnya, Lu Chen mengeluarkan 100 juta kati batu roh berbutir biru dengan kemurnian rendah dan melemparkannya ke kapten. Ini 100 juta kati, kamu percepat aku, secepat yang kamu bisa, dan sisanya milikmu. Ya, saudara tiran setempat, duduk dan istirahatlah dengan cepat, minum secangkir teh spiritual, dan makan tas spiritual. Saya jamin pesawat luar angkasa itu secepat kilat, dan tidak ada gurita yang bisa menyusul. Terkejut dan gembira, sang kapten bergegas ke ruang energi di belakang dan menambahkan sejumlah besar batu roh bergaris biru. Setelah itu, pesawat luar angkasa memperoleh dukungan energi dalam jumlah besar, berakselerasi lagi, dan terbang sangat cepat. Dalam sekejap mata, pesawat luar angkasa itu seperti kilatan petir, memancarkan satu garis, 188.888 mil. Gurita itu hendak mengejar pesawat luar angkasa, dan matanya sudah tajam, siap merobek pesawat luar angkasa itu menjadi beberapa bagian dan membunuh semua orang di dalamnya. Namun tiba-tiba, kecepatan terbang pesawat luar angkasa tersebut menjadi lebih cepat, dan terlempar ratusan ribu mil jauhnya dalam sekejap. Binatang bercakar 8 itu tercengang, 8 matanya melebar, 8 tentakelnya membeku di udara, dan kemudian kacau di udara. Setelah beberapa jam, saya akhirnya melihat garis pantai dan tiba di hutan belantara timur yang sudah saya kenal. Tapi pesawat luar angkasa itu terus memakan batu roh bergaris biru dalam jumlah besar, dan masih terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah setengah batang dupa lagi, pesawat luar angkasa mencapai Suantian Daozong, lalu berhenti terbang dan tetap berada di udara. Tetapi pada saat ini, bel alarm Suantian Daozong berbunyi, sejumlah besar tetua keluar, dan murid yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Itu adalah pesawat luar angkasa. Hanya benua tengah yang memiliki pesawat luar angkasa. Saya tidak tahu mengapa pesawat luar angkasa benua tengah datang ke sekte kita. Jika sebuah pesawat luar angkasa mengunjungi sekte kita, pasti ada orang kuat dari benua tengah yang datang. Mungkin seseorang dari kekuatan besar di benua tengah datang, dan hanya kekuatan besar yang bisa menggunakan pesawat luar angkasa. Benar, dalam kontes seleksi terakhir, pesawat luar angkasa yang datang berasal dari rumah Changwang,
dan pasukan kecil lainnya masih berada di dalamnya. Saat orang penting turun, kita harus menyambutnya dengan baik, dan kita tidak boleh kehilangan kesopanan. Semua murid Xuantian melihat ke langit, berbicara tentang pesawat luar angkasa di ketinggian. Kedatangan pesawat luar angkasa tidak hanya membuat khawatir para tetua dan murid, tetapi juga membuat khawatir Patriark Tao Jin. Pada akhirnya, bahkan Daois yang mendominasi yang ikut campur dalam urusannya sendiri pun datang. Leluhur tua, kamu sudah sering melihat, menurutmu pesawat luar angkasa siapa ini? Tao Jin mendekati Daois dan bertanya, pesawat luar angkasa ini bukan milik istana Pangeran Chang, dan tidak ada tanda-tanda kekuatan lain. Saya tidak tahu pesawat luar angkasa siapa itu. Orang sungguhan yang mendominasi menatap pesawat luar angkasa di atas untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat melihat petunjuk apapun. Mungkin itu pesawat luar angkasa milik keluarga besar. Kudengar keluarga pertapa di benua tengah seringkali tidak memiliki logo di pesawat luar angkasa mereka. Tao Jin menebak, status keluarga dunia tersembunyi sangat tinggi, dan mereka tidak memiliki persimpangan dengan Xuantian Daozong saya, bagaimana mereka bisa sampai ke Xuantian Daozong? Orang asli yang mendominasi menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, bagaimanapun, siapapun yang turun, itu pasti orang kuat dari benua tengah, jadi mari kita perlakukan dengan baik. Saat berbicara, seseorang dari pesawat luar angkasa keluar, berputar ke bawah, dan langsung turun. Pria itu memiliki wajah tampan, alis-alis pedang, dan jubah Xuantian. Dia memiliki postur yang bebas dan santai serta aura heroik. Ya, apakah itu Lu Chen? Itu, Xiao Zhu. Ya, apakah itu kakak senior Lu Chen? Bos, sungguh agung, masuk dan keluar dari pesawat luar angkasa untuk melayanimu. Kakak senior Lu Chen benar-benar hebat. Ini adalah pesawat luar angkasa yang hanya bisa dinaiki oleh orang kuat di benua tengah. Dia juga bisa menaikinya. Hampir semua tetua dan murid Xuantian Daozong yang tak terhitung jumlahnya tercengang dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Bahkan Tao Jin dan Daois memiliki ekspresi keterkejutan di wajah mereka. Pada saat ini, mereka sudah memahami bahwa pesawat luar angkasa itu bukan milik kekuatan besar atau keluarga tersembunyi, melainkan pesawat luar angkasa yang beroperasi. Tapi ini lebih mengerikan lagi. Pengoperasian pesawat luar angkasa dilakukan oleh tiran lokal, dan sama sekali tidak terjangkau oleh orang biasa. Tao Jin dan Daois pernah ke benua tengah, dan mereka tahu harga mengoperasikan pesawat luar angkasa. Mereka tidak memiliki puluhan juta batu roh bergaris biru, jadi mereka tidak mau menyewa pesawat luar angkasa. Juga, bukankah Lu Chen sedang berlatih pengasingan di puncak gunung? Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke benua tengah? Bos, ingatlah untuk datang kepadaku lagi lain kali kamu naik pesawat luar angkasa. Di pesawat luar angkasa, tawa hangat sang kapten terdengar. Bagaimana kaptennya bisa marah? Lu Chen Duo memberinya 100 juta kati batu roh berpola biru, memungkinkan dia terbang dengan kecepatan konstan, yang tidak hanya lolos dari kejaran gurita, tetapi juga sangat mempersingkat waktu untuk terbang ke Wastelen Timur. Lebih penting lagi, 100 juta kati batu roh butiran biru tidak habis, hanya 60 hingga 70% yang dikonsumsi, dan sisanya masuk ke sakunya. Lu Chen pernah menyewa pesawat luar angkasa dan membiarkannya menghasilkan banyak uang, tidak bisakah dia ceria? Ada bos kaya, jadi datanglah selusin lagi. Ketika Lu Chen mendarat di tanah, pesawat luar angkasa itu juga terbang menjauh, dan kecepatannya sangat cepat hingga menghilang dalam sekejap mata. Namun, semua murid Xuantian di sekte tersebut mendatanginya dengan suara mendesing. Kakak senior Lu Chen, kamu terlalu agung, langsung kembali dengan pesawat luar angkasa. Kakak senior Lu Chen, bisakah kamu membawaku bersamamu lain kali kamu naik pesawat luar angkasa? Tersesat, kamu bukan perempuan, kakak senior Lu Chen mengajakmu bercinta. Kakak senior Lu Chen, aku perempuan, bawa saja aku bersamamu. Xiao Zhu, bawa aku bersamamu, aku juga ingin merasakan kekuatan pesawat luar angkasa. Semua orang berkumpul di sekitar Lu Chen, mengobrol, iri dan ingin tahu tentang perjalanan Lu Chen di pesawat luar angkasa. Tidak mungkin, tidak ada pesawat luar angkasa di Wastelen Timur, dan pesawat luar angkasa jarang ditemukan, jadi bagi murid Xuantian yang belum pernah ke benua tengah, pesawat luar angkasa adalah produk kelas atas. Dihadapkan pada antusiasme para tetua dan kakak laki-laki, Lu Chen sedikit bingung. Ada terlalu banyak orang, dan dia tidak tahu harus menjawab yang mana.
Orang sungguhan yang mendominasi mengambil tindakan untuk mengatasi kesulitan Lu Chen, dan langsung membawa Lu Chen pergi dan membawanya ke Zhu Feng. Begitu Lu Chen dijatuhkan, dia mendengar nasihat dari orang sungguhan yang sombong, lain kali kamu naik pesawat luar angkasa, ingatlah untuk memintamu menjadi gurumu. Orang sungguhan yang mendominasi tahu bahwa Lu Chen memiliki banyak rahasia, bahkan jika dia memiliki banyak pertanyaan, dia tidak menanyakan Lu Chen. Mengapa pergi ke Zhongzhou? Mengapa menggunakan pesawat luar angkasa? Tunggu pertanyaannya, jangan tanya sama sekali. Jika Lu Chen ingin memberitahunya, dia secara alami akan mengatakannya, jika tidak, tidak ada gunanya bertanya. Lu Chen tidak banyak bicara, kejadiannya terlalu rumit, orang-orang dan hal-hal yang terlibat sangat sensitif, dan sangat merepotkan bagi guru untuk mengetahui beberapa hal. Namun, Lu Chen tetap memberikan semua barang yang dibelinya dari sarang iblis kepada Daois. Namun, orang sungguhan yang mendominasi melihat tumpukan besar buku dan peta klan iblis di depannya, dan sangat terkejut sehingga satu budak keluar dari tubuhnya, dan dua lainnya naik ke surga. Dahulu kala, Lu Chen juga memperoleh sejumlah buku dan peta dari gua iblis. Tapi isi buku dan peta itu milik Yao Zhu kelas bawah, dan nilai penelitian serta keterbatasannya terbatas, jauh lebih rendah dari kumpulan saat ini. Dan kumpulan buku di depan saya semuanya berasal dari kelas atas Yao Zhu, yang sangat berguna untuk memahami Yao Zhu, dan juga memiliki nilai penelitian yang tinggi. Secara khusus, beberapa peta sarang iblis sangat berguna, menutupi kesenjangan di mana umat manusia tidak tahu apa-apa tentang medan sarang iblis. Lu Chen, buku dan peta ini sangat berguna, dan kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik lagi. Ketika orang asli yang mendominasi bereaksi, dia sangat gembira dan memuji Lu Chen tanpa ragu-ragu. Tuan, jika Anda menyerahkan barang-barang ini, apakah akan ada hadiahnya? Lu Chen bertanya, tentu saja, kita manusia tidak tahu apa-apa tentang sarang iblis, dan kita tidak bisa menyusup ke dalamnya. Nilai dari kumpulan barang yang kamu dapatkan ini terlalu tinggi. Yang di atas pasti merupakan harta karun, dan pasti akan mendistribusikan lebih banyak sumber daya kepada Xuantian Daozong sebagai hadiah. Orang asli yang mendominasi berkata dengan gembira, itu bagus, selama sekte kita memiliki lebih banyak sumber daya, kita bisa menjadi sekte terbesar di Wastelen Timur di masa depan, menggantikan sekte para martir. Kata Lu Shen, seberapa mudah untuk menjadi sekte nomor 1 di Wastelen Timur? Orang asli yang mendominasi menggelengkan kepalanya, dan berkata, untuk murid sekte, karena keberadaanmu, mereka sekarang menjadi yang terkuat di sekte kami. Namun, sekte pertama tidak hanya membandingkan para muridnya, tetapi juga kekuatan tempur keseluruhan, dan kekuatan tempur tertinggi. Sekte saya memiliki pasukan fanatik Anda, dan kekuatan tempur keseluruhannya sangat tinggi. Pada dasarnya ia mengalahkan semua lawan sekte yang tak terkalahkan. Tetapi yang paling penting adalah kursi ini. Kakak dari sekte martir pertama masih sedikit lebih tinggi dari kursi ini. Peringkat sekte pertama tetaplah sekte martir pertama. Lu Chen tersenyum, guru memiliki begitu banyak pil suci 9 pola di tangannya, bukankah dia telah meningkatkan kultivasinya? Orang sungguhan yang mendominasi mengatakan ini, sebagai seorang guru, saya sudah tua dan telah melewatkan masa emas dalam berkultivasi. Bahkan dengan bantuan banyak pil Ji Wensein, tidak mungkin untuk mencapainya dalam semalam. Untuk lepas landas dalam waktu singkat jangka waktu tertentu, Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Lu Chen tidak puas dengan ini. Bagaimanapun, tuannya adalah Kaisar Miao yang lama. Sekalipun usianya sudah tidak muda lagi, kecepatan peningkatannya seharusnya lebih cepat dari bakat seni bela diri biasa. Pil suci 9 pola memang merupakan sumber daya budidaya terbaik, tetapi ada batas atas ukuran porsinya, jadi Anda tidak boleh makan terlalu banyak. Tuan, apakah Anda terus menggunakan kumpulan darah hewan yang saya berikan kepada Anda untuk latihan tubuh? Iya, rendam tiap hari. Ada apa? Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kamu bisa menggandakan jumlah Ji Wensein pil yang kamu makan setiap hari. Ah, kalau kamu makan 2 kali lebih banyak, kamu akan meledak. Apa yang kamu takutkan? Akhir-akhir ini kamu berendam dalam darah hewan. Dengan berkas sari darah kaisar di tubuhmu, tidak mudah meledak. Asli atau palsu, lihatlah orang-orang di pasukanku, mereka semua melipat gandakan, atau bahkan melipat gandakan pilnya, dan tidak meledak. Lu Chen berkata, wilayah mereka meningkat begitu cepat,
Anda mengira mereka semua jenius, dan mereka semua mendapatkannya dengan meminum terlalu banyak pil. Aku akan pergi, kelompok kelinci ini benar-benar kejam, ini sebagai ganti nyawa mereka. Orang asli yang mendominasi cukup terkejut, tetapi dia berkata setelah beberapa saat, oke, saya akan mencoba menggandakan jumlahnya, dan jika efeknya bagus, gandakan. Bagaimana keadaan 10 pelayan itu pulih? Lu Chen tidak lagi berbicara tentang pil dengan orang sungguhan yang mendominasi, tetapi melihat ke sebuah rumah di Zufeng, tempat 10 pelayannya mundur. Ada kejutan, masuk dan lihat sendiri. Pria sejati yang mendominasi terkekeh, yang juga membuat mata Lu Chen berbinar. Namun, 10 pelayan masih dalam pengasingan, dan mereka mungkin perlu mengkonsolidasikan kultivasi mereka, jadi Lu Chen berhenti masuk untuk mengganggu mereka, dan kembali ke gunung tempat para murid alam kesengsaraan surgawi berada. Lu Chen kembali ke puncak gunungnya, tetapi tidak ada yang keluar untuk menyambutnya, dan semua orang di Legiun Fanatik mundur. Meskipun Lu Chen kembali dengan pesawat luar angkasa, dia tidak mengganggu Legiun Fanatik. Lu Chen tidak ingin mengganggu semua orang, tapi dia mengganggu satu orang, Jalang. Lingyan tinggal di puncak gunung Lu Chen, dan ada sebuah rumah kosong di puncaknya, dan Lu Chen memberikan Lingyan untuk tinggal di sana. Ketika Lu Chen memasuki rumah, dia disambut dengan aura yang sangat kuat, tetapi aura tersebut bukanlah aura bawaan, melainkan dilepaskan dari urat aura. Di tengah aula rumah, terdapat peti mati batu besar, di dalamnya terdapat urat aura terkompresi, yang melepaskan aura ratusan ribu kali.